Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa melantik 3 pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Keuangan. Ketiga pejabat tersebut menempati posisi strategis di Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Pelantikan berlangsung di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026. 3 pejabat yang dilantik yakni Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Herman Saherudin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Evita Mantovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan pelantikan tersebut bukan hanya pergantian atau pengisian jabatan. Menurutnya, jabatan yang diberikan merupakan amanah negara, amanah rakyat, dan amanah presiden yang harus dijalankan dengan tanggung jawab besar. Purbaya mengingatkan para pejabat baru bahwa Kementerian Keuangan bekerja di tengah situasi ekonomi yang tidak sederhana. Dirinya menyebut tekanan ekonomi global, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan terhadap pemerintah membuat Kementerian Keuangan harus bekerja lebih cepat, bersih, dan efektif. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan terbuka untuk berdiskusi dengan serikat buruh terkait usulan penghapusan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Namun DJP menegaskan keputusan perubahan kebijakan tetap berada di tangan Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP terbuka jika ada ajakan berdiskusi dengan aliansi buruh mengenai aturan pajak JHT. Bimo menjelaskan usulan penghapusan pajak pencairan JHT saat ini masih dikaji. Meski begitu, Bimo menegaskan DJP hanya menjalankan kebijakan perpajakan yang sudah berlaku. Jika aturan pajak JHT dinilai perlu ditinjau ulang, keputusan akhirnya berada di ranah Menteri Keuangan. Bimo juga menegaskan dana JHT yang tidak dipungut pajak saat ini pembayaran gaji. Pajak baru dikenakan saat JHT dicairkan. Namun Bimo menekankan pencairan JHT sampai 50 juta dikenakan tarif 0%, sedangkan pencairan di atas 50 juta dikenakan tarif 5%. Tidak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga menjelaskan skema pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 bagi pedagang online di marketplace. Dalam aturan baru ini, marketplace akan memungut PPh sebesar 0,5% dari omset pedagang dalam negeri. Pemungutan tersebut berlaku untuk pedagang online yang melakukan transaksi melalui marketplace yang telah ditunjuk DJP. Kebijakan ini mulai efektif pada 1 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Bimo menegaskan pungutan 0,5% tersebut bukan pajak baru. Menurutnya, pedagang yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha pada dasarnya memang sudah memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. PPh pasal 22 yang dipungut marketplace juga tidak menjadi beban pajak tambahan. Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan bagi wajib pajak dengan skema umum atau menjadi bagian dari pelunasan PPh final bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.